Pernah nggak sih kalian dengar komentar pedas tentang tim favorit kalian? Kadang bikin gregetan, kadang juga ada benarnya. Nah, salah satu pundit sepak bola Indonesia yang sering bikin geger adalah Coach Justin. Tapi siapa sebenarnya dia? Dan kenapa banyak yang suka sekaligus benci sama dia? Halo Sobat KKS! Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Kali ini, kita bakal mengupas habis tentang Justinus Laksana, atau yang lebih kita kenal sebagai Coach Justin, dari seorang pelatih futsal hingga jadi salah satu pundit paling terkenal dan kontroversial di Indonesia. Apa yang membuatnya spesial? Dan apakah dia benar-benar pundit terbaik di Indonesia saat ini? Yuk, kita bahas. Justinus Laksana, atau Coach Justin, lahir di Indonesia dan memiliki latar belakang yang cukup unik dalam dunia sepak bola dan futsal. Sebelum terkenal sebagai seorang pundit, Coach Justin lebih dulu dikenal sebagai pelatih futsal profesional. Bahkan, dia pernah menangani timnas futsal Indonesia dan beberapa klub futsal ternama. Banyak yang nggak tahu, sebenarnya dia bukan cuma asal ngomong di media sosial atau YouTube. Dia benar-benar punya pengalaman dalam dunia sepak bola, terutama di bidang taktik dan strategi. Nah, dari sinilah sebenarnya keunikan seorang Coach Justin mulai terbentuk. Tapi pertanyaannya, bagaimana dia bisa sampai di titik ini? Sebelum jadi pundit terkenal, Coach Justin sempat melatih dan mengembangkan futsal di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai aktif di media sosial dan mengomentari sepak bola, terutama di Liga Inggris. Komentarnya yang tajam, tegas, dan tanpa basa-basi langsung menarik perhatian banyak orang. YouTube dan media sosial menjadi platform yang mempercepat popularitasnya. Setiap kali dia berbicara, ada aja yang setuju dan ada juga yang nggak terima. Tapi itulah yang bikin namanya makin dikenal. Kalian inget nggak saat dia sering bikin prediksi atau analisis yang berlawanan dengan opini mainstream? Kadang benar, kadang salah, tapi yang pasti selalu mengundang perdebatan. Nah, ini dia yang menarik. Kenapa banyak orang yang ngefans berat sama Coach Justin? Tapi di sisi lain ada juga yang nggak suka bahkan sampai benci. Yuk kita bahas dua sisi ini. Kenapa banyak yang suka? Yang pertama, belak-belakan and tidak basa-basi. Gaya berbicaranya yang tajam dan nggak takut mengkritik membuat banyak orang suka dengan analisisnya. Yang kedua, berbasis pengamatan and taktik. Meskipun sering dianggap sotoy, banyak analisanya yang didukung oleh pengamatan dan pengalaman melatih. Yang ketiga, punya kepribadian kuat. Gaya pembawaan yang tegas dan lugas membuatnya menonjol dibanding pundit lainnya dan jadi memiliki personal branding yang kuat. Yang keempat, sering melawan arus. Banyak orang suka karena dia tidak ikut-ikutan opini publik, tapi punya pandangan sendiri. Nah, sekarang kenapa banyak yang tidak suka kepada beliau? Yang pertama, terlalu pedas dan kasar. Banyak yang merasa komentarnya terlalu keras, bahkan sering dianggap merendahkan tim atau pemain tertentu. Yang kedua, sering kontradiktif. Beberapa analisisnya kadang berlawanan dengan prediksi sebelumnya, yang membuat banyak orang menganggapnya inkonsisten. Yang ketiga, disengaja untuk kontroversi. Ada yang beranggapan, dia memang sengaja membuat pernyataan kontroversial agar viral. Di sinilah letak daya tariknya. Banyak yang nggak suka, tapi justru tetap nonton dan ngikutin terus. Unik kan? Dibanding pundit lain di Indonesia, Coach Justin punya beberapa keunikan. Yang pertama, gaya komunikasi yang berbeda. Dibanding pundit seperti Bung Towel atau Sabto Haryo, Coach Justin lebih tajam dan nggak sungkan mengkritik keras, lebih terlihat apa adanya atau menjadi diri sendiri. Yang kedua, berani mengkritik tim besar. Nggak peduli tim besar atau kecil, kalau main jelek, dia tetap bakal kritik habis-habisan. Bahkan tim kesayangannya pun tidak luput dari kritiknya, seperti Arsenal dan Mikel Arteta yang sudah kenyang dengan kritikannya. Yang ketiga, paham strategi and taktik. Berbeda dengan pundit yang hanya berbasis opini, dia bisa mengulas dari sudut pandang seorang pelatih. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah Coach Justin adalah pundit terbaik di Indonesia? Jawabannya tergantung dari sudut pandang kalian. Kalau kalian suka pundit yang santai dan lebih diplomatis, mungkin Mas Sabto Haryo atau Bung Binder lebih cocok. Tapi kalau kalian suka yang tajam dan no filter, Coach Justin bisa dibilang yang terbaik. Yang pasti, dia adalah salah satu pundit paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Terlepas dari banyaknya haters, faktanya dia selalu jadi bahan perbincangan. Sekarang, pertanyaannya buat kalian, apakah Coach Justin memang pundit terbaik, atau justru hanya kontroversi belaka?
Tapi, banyak juga yang menyayangkan kenapa tidak ada mantan pemain profesional yang menjadi pundit. Mungkin di Indonesia, hampir tidak ada pemain profesional yang beralih profesi menjadi pundit. Tapi berbeda dengan pemain di Eropa. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen di bawah. Kita ngomongin mantan pemain yang jadi pundit, pasti kita langsung kepikiran nama-nama dari Manchester United, terutama mantan pemain Class of 92 kayak Gary Neville, Paul Scholes, dan Roy Keane. Tapi, kenapa justru mereka sering dikritik karena komentarnya yang dianggap nggak berkualitas? Di sisi lain, ada pundit yang justru semakin populer dan dihormati, seperti Micah Richards, dan Jamie Carragher. Apa yang membedakan mereka? Apakah pundit itu butuh pengalaman atau sekadar gaya berbicara yang menarik? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Sobat KKS, dulu sebelum era media digital berkembang, analisis pertandingan lebih banyak dilakukan oleh wartawan atau pelatih yang sudah pensiun. Tapi, di era sekarang, mantan pemain bola langsung masuk ke dunia pundit, karena mereka dianggap punya pengalaman langsung di lapangan. Tapi masalahnya, nggak semua mantan pemain cocok jadi pundit. Kenapa? Yang pertama, main bola dan menganalisis itu dua hal yang berbeda. Seorang pemain bisa sangat hebat di lapangan, tapi belum tentu bisa menjelaskan taktik dengan baik di depan kamera. Contoh, Paul Scholes. Sebagai pemain, dia legenda Manchester United. Tapi sebagai pundit, seringkali komentarnya dianggap terlalu subjektif dan asal bicara tanpa dasar taktik yang jelas. Yang kedua, gaya bicara dan karisma itu penting. Menjadi pundit bukan cuma soal pengetahuan sepak bola, tapi juga bagaimana menyampaikannya. Contoh, Roy Keane punya gaya bicara yang tajam dan keras, tapi kadang terlalu emosional dan cenderung menyerang pemain secara pribadi tanpa analisis mendalam. Yang ketiga, objektivitas sangat dibutuhkan. Banyak mantan pemain yang masih terlalu terikat dengan klub lamanya, sehingga analisis mereka sering dianggap bias. Contoh, Gary Neville, yang sering dikritik karena terlalu membela Manchester United meskipun klubnya sedang dalam performa buruk. Nah, kalau menurut kalian, apakah semua mantan pemain cocok jadi pundit? Atau mereka sebaiknya diam saja kalau nggak bisa memberikan analisis yang berkualitas? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, follow, dan share video ini ya. Sekarang kita bahas lebih dalam. Kenapa banyak mantan pemain Manchester United, terutama dari Class of 92, sering dibilang pundit yang nggak berkualitas? Yang pertama, terlalu banyak nostalgia. Gary Neville, Paul Scholes, dan Roy Keane sering membandingkan Manchester United saat ini dengan era Sir Alex Ferguson. Padahal sepak bola sudah banyak berubah. Mereka sering meremehkan manajer baru dan mengkritik pemain tanpa solusi yang jelas. Seperti bapak-bapak yang selalu berkata, kalau zaman bapak dulu, tidak pernah move on dari era mereka dan terlalu subjektif saat menganalisa. Yang kedua, sering menyerang pemain secara pribadi. Roy Keane terkenal suka menyindir pemain Manchester United yang menurutnya lembek dan tidak punya mental juara. Tapi, apakah ini analisis yang membangun? Atau sekadar omelan mantan pemain yang masih hidup di masa lalu? Yang ketiga, minim pembahasan taktik. Dibandingkan dengan pundit lain seperti Jamie Carragher, Micah Richards, atau Thierry Henry, mantan pemain United seringkali lebih sibuk mencari kambing hitam ketimbang membahas aspek teknis permainan. Contohnya, Paul Scholes yang sering berkata, United tidak punya identitas tanpa menjelaskan secara taktis apa yang salah. Menurut kalian, apakah kritik mereka masih relevan? Atau mereka hanya hidup di masa lalu? Jangan lupa komen pendapat kalian di bawah. Di sisi lain, ada pundit yang justru semakin populer dan dihormati, seperti Micah Richards, dan Jamie Carragher. Apa yang membedakan mereka? Yang pertama, mereka objektif dan tidak bias. Carragher adalah legenda Liverpool, tapi dia tidak ragu mengkritik klubnya sendiri dengan analisis yang adil.
Micah Richards juga sering memberikan pujian pada tim rival jika memang bermain bagus. Yang kedua, mereka punya gaya bicara yang menarik. Micah Richards terkenal dengan gaya bicaranya yang humoris dan santai, sehingga membuat analisisnya lebih mudah dipahami. Jamie Carragher juga sering memberikan perdebatan sengit dengan Gary Neville, yang membuat tayangan mereka semakin seru. Yang ketiga, analisis taktik yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya menyalahkan pemain atau pelatih, tapi juga menjelaskan aspek taktis yang membuat suatu tim menang atau kalah. Contohnya, Carragher sering menggunakan grafis dan cuplikan video untuk menjelaskan formasi dan pergerakan pemain dengan detail. Nah, menurut kalian, apakah ini alasan kenapa banyak orang lebih suka mendengar analisis mereka dibanding pundit mantan pemain United? Jangan lupa subscribe, follow, dan komen pendapat kalian. Sobat KKS, kita sudah membahas kenapa mantan pemain United sering dikritik sebagai pundit yang kurang berkualitas, dan kenapa pundit seperti Micah Richards dan Jamie Carragher semakin disukai. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, siapa pundit terbaik saat ini? Apakah kalian lebih suka gaya pundit yang santai dan humoris seperti Micah Richards? Atau yang berani berdebat dan tajam seperti Carragher versus Neville? Atau mungkin kalian lebih suka pundit yang penuh emosi seperti Roy Keane? Komen di bawah dan kasih tahu siapa pundit favorit kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita sepak bola lainnya hanya di Kisah Kasih Sepak Bola. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.